arba'atun minal khisali zahiruhunna fadilah ay khairun kathirun wa batinuhunna faridatun ay wajibatun. Ada 4 perkara yang 4 perkara ini secara zahir, secara penglihatan mata fadilah, hanya sebatas fadilah, keutamaan, keagungan, keafdolan. 4 perkara ini terlihatnya cuma sebatas afdol. Artinya afdol itu adalah banyak kebaikan di dalamnya, banyak kebaikan di dalamnya. Wa batinuhunna faridah, akan tetapi bagian dalamnya secara hakikat mah wajib. Kalau secara penglihatan hanya sebatas fadilah, tapi secara hakikat mah wajib. Mukhalatatus salihina, yang pertama gabung gaul bareng dengan orang soleh. Siapa itu orang soleh? Al-qaimina bi huquqillahi ta'ala wa huquqil ibadi. Bergaulnya kita dengan orang soleh itu adalah orang yang mampu menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak makhluknya Allah. Itu fadilah utama, bagus, cakep. Gaul, duduk bareng, satu majelis bareng dengan para ulama, dengan para orang-orang soleh, punya teman orang soleh, liadai huquqillahi wa huquqil ibad, yang bisa menaik semua hak-hak Allah dan semua hak-hak hamba. Ya, jangankan ke hamba, ke Allah aja luar biasa. Jangankan ke Allah, ke manusia juga luar biasa. Jangankan ke Allah, ke Tuhannya, ke manusia aja luar biasa. Luar biasa opennya, luar biasa mantesinnya, luar biasa apa bahasa kitanya ya, pedulinya. Luar biasa. Jangankan ke Allah, ke makhluk aja segitu. Gitu. Itu orang soleh namanya tuh. Wal iqtida'u bihim fi af'alihim as-salihati faridatun. Tapi kita ngikutin dia itu jauh lebih wajib dibanding timbang datang ke majelis, datang ke datang ke rumah orang soleh minta doa, bagus. Tapi al-iqtida'u bihim faridah, mengikuti perilaku orang soleh itu wajib sebenarnya. Ya memang idealnya manusia ya seperti itu, pantasnya jadi orang ya seperti itu. Ke makhluk tunaikan haknya, ke Allah ya apalagi Allah. Bersama makhluk ada janji, tunaikan janjinya. Apalagi dengan janji-janjinya Allah ke kita, udah yakin banget. Keyakinan kita bisa timbul berkat kita diyakinkan oleh orang-orang soleh tadi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak bakal, yang namanya Allah itu bakal ingkar terhadap janjinya. Sehingga janji-janji Allah di dalam Al-Quran itu pasti, nggak ada yang meleset sedikit pun, pasti terjadi dan nyata. Karena nggak ada di antara kita satupun yang lewat. Artinya tidak tidak berasal dari kudrah dan iradahnya Allah. Gitu. Maka bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
al-iqtida'u bihim fil af'alis shalihati fariqah. Ngikutin kerjaan, kelakuan, perilaku, omongan, sikap, akhlak orang soleh itu wajib dibanding timbang kita dekat, timbang kita kenal, timbang kita tahu, timbang kita belajar. Tapi niru akhlaknya lebih baik. Sama kayak kita ngaji hadis, ngaji syama'il, ngaji tentang perilaku akhlak Rasul. Itu kan untuk ditiru, bukan cuma untuk diketahui. Begitu kan ya Pak ya? Untuk ditiru bukan cukup untuk diketahui, untuk dipakai bukan cuma untuk dihafal. Begitu kan ya? Timbang apa mah gampang, timbang bisa, timbang ngomong mah bisa. Nirunya yang ribet. Segala baca Quran, segala baca selawat, segala zikir. Kalau kita baca azkar Nawawi, masuk musola zikir, dalam musola zikir, sampai lepas sendal mau masuk ke masjid ke musola ada zikirnya. Begitu kan ya? Sampai kita mau pulang ada zikirnya, biar nanti di depan gang kagak ada setan. Agak ada diganggu sama setan. Artinya diganggu setan bukan berarti nongol. Pulang dari musola ada kemungkinan berpotensi maksiat lagi. Itu namanya godaan setan. Itu mah setan nongol doang. Bukan berpotensi untuk melakukan hal-hal yang bermaksiat. Itu namanya godaan setan. Ada doanya. Itu yang perlu ditiru. Ya kalau tahu doang pada dipakai buat apa? Kalau ngerti doang kalau nggak dipakai buat apa? Kalau bahasa jeleknya mah kalau ngajar doang lu pakai kagak buat apa? Nah, al-iqtida'u bihim bi af'alis salihati fariidhatun. Ngikutin kerjaan, ucapan, perilaku orang soleh wajib dibanding nimbang kenal doang. Kenal sama beliau bagus, dikenal sama beliau cakep, tapi ngikutin akhlak perilaku beliau jauh lebih wajib. Ya. Wa tilawatul Qur'ani fadilah. Baca Quran itu fadilah, bagus, cakep, khairun katsirun, terdapat kebaikan yang sangat banyak di dalam membaca Al-Quran. Bahkan kata Nabi, iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yawman ayati syafi'an li ashabi. Baca Quran, ntar Quran bakal nolongin kita di hari kiamat. Baca Quran tiap satu hurufnya 10 kebaikan. Kalau nggak punya wudu, kalau punya wudu 50 kebaikan. Itu kalau punya wudu. Kalau di dalam sholat baca Qurannya, habis baca surah Fatihah, baca surahnya surah apa Quran, bagaimana? Satu huruf 100 kebaikan. Begitu. Maka apa namanya tatwilul qiyam afdalu min tatwilis sujud. Melamakan berdiri jauh lebih afdal dibandingkan melamakan sujud. Sujud kelamaan, belum tentu makmumnya redo, tapi kalau udah diri redo. Habis baca Fatihah, baca surah udah normal. Sujud mah nggak boleh lama-lama. Meskipun banyak ada hadis yang menyatakan saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat sujud. Meskipun ada hadis begitu, tetap tatwilul qiyam afdalu min tatwilil sujud. Ngelamain diri jauh lebih baik dibanding ngelamain sujud. Baca Quran maksudnya mana? Baca surah. Makanya ada surah yang warid,
ada surah-surah yang datang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti surah apa dah kalau orang hari Jumat subuh? Surahnya, iya sebelum sampai satu Pak. Al-Jumu'ah. Ya. Rakaat keduanya Hal Ata 'alal Insan. Surah apa ya? Lupa saya. Ya kan di dalam kitab Al-Qur'an. Ya kalau nggak itu Sabihis. Rakaat keduanya Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Gitu. Jumat malam di hari maghrib bacanya apa? Sebelum kita sholat subuh, qobliyah subuh bacanya apa? Diatur sama Nabi biar rapi. Bukan sholat gara-gara sholat surahnya itu mulu bosan, surah bosan. Emang Quran berubah dari zaman dulu. Sholat pakai bosan sama surah. Sudah dari kecil kita subuh 2 rakaat orang pakai bosan. Makanya syarat ibadah itu nggak mesti paham. Kalau mesti paham repot. Orang doa nggak mesti paham atas apa yang dia doa. Amin juga. Kalau kudu ngerti repot, ya afdolnya mengerti. Tapi kalau model awam kayak kita, kalau harus mengerti berarti kalau nggak ngerti nggak sah dong. Kalau disyaratkan berarti idza intafas syartu intafal masyrut. Ketika paham harus disyaratkan, maka ketika ada orang yang tidak paham, maka kewajibannya tidak ada. Betul nggak begitu? Syarat sholat berakal, kalau nggak berakal, ya nggak sholat. Syarat sholat kudu paham maknanya, kalau nggak paham maknanya, ya nggak wajib sholat. Betul dong? Idan tafasyatu intafa al-masyrut. Ketika syarat itu hilang, maka yang disyaratkan pun hilang. Syarat haji istita'ah. Ketika mampunya nggak ada, istita'ahnya nggak ada nggak kewajiban haji? Nggak ada. Orang mampunya kagak boro-boro buat haji. Coba ya anak sekolahnya baik ini panggil mulu, begitu kan? Itu syarat istita'ah. Ketika syarat berdoa adalah mengerti tentang bahasa Arab yang ia panjatkan, maka ketika orang nggak ngerti tidak harus dia nanti salah berpikir. Kalau begitu cara berpikirnya salah mana-mana kan ya. Ini kan semua orang sudah nyeletuk aja bang. Ini doa panjang-panjang lu ngerti kagak paham doa bodoh, memahamin baik. Lo kan orang doain juga lagi apa? Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Apalagi saat kunut Pak. Di sini pakai kunut kan ya? Subuh. Itu bagusnya ketika sholawat itu dikencengin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, sunnah bagi makmum mengucap amin li'anna min jumlah, karena sholawat termasuk bagian dari doa. Gitu. Pokoknya adalah buat kita mas ya, yang bapak kita kerjain dulu, yang orang tua kita kerjain dulu. Itu udah ada hadis dahulu yang qat'i yang tidak bisa digabungkan. Ketika datang pemahaman yang menyalahkan atau ingin berubah atau tahrif, ingin menggoyahkan keyakinan kita, sejatinya semua itu memalingkan diri kita dari sunnah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak orang tahlilan tak boleh kan aneh. Ternyata orang mati masih doain, dia dengar kan enggak. Dan kalau saya doain orang yang pergi haji, kudu mendengar yang hajinya. Kalau ini ratib, jangan ratib ada ya Pak, yang qadar hujjaj,
wasyiar wal musafirin. Gitu kan ya? Ya Allah tolong jaga para haji, para musafir. Emang belum didengar apa yang pergi haji? Harus dengar nggak mereka? Kalau kita doain Palestina, emang yang Palestina belum dengar? Hah? Dipakai akal aja udah ditolak. Ketika kita nyolatin, emang itu main tahu kita sholatin secara penglihatan mata. Enggak. Kok tadinya nggak boleh, tapi ketika nyolatin boleh, tapi penolakannya sama-sama hal goib. Yang ono beralasan orang mati sudah tidak sampai doa, tapi yang ini didoain saat disolatin, kan sama-sama doa. Yang ini nyampe versi dia, yang ini nggak nyampe, itu secara akal aja malah bener kan? Bener kan? Iya kan? Nyolatin kan ngedoa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Memang apa doa tahlil sama begitu? Bener kan? Tapi giliran tahlil haram dia kata, tapi giliran sholat itu maka enggak. Itu analoginya di mana itu? Cara berpikirnya gitu. Kalau alasannya doa orang kepada yang sudah meninggal makanya, kayak sholat tahu banyak apa ngapain? Ya kan Nabi pasti lebih tahu ya. Andai kan alasannya cuma itu, Nabi pasti lebih tahu. Ya alasannya andai kata tahlilan itu benar, sahabat pasti melakukan. Sahabat tahlil. Kan kita tahlil berdoa. Ya kan? Ada nggak bab tentang kita takziah? Dalam hadis-hadis Nabi kita bertakziah kepada orang ada nggak? Ada. Takziah itu kalau kita tahlil, bisa takziah. Bahasanya kayak gitu. Kayak kita 4 bulanan, bahasa Nabi mah bukan 4 bulanan, ditiupnya roh. Kita membahasanya, iya akekah, tasmiyah, namain anak, ya. Nabi mah namanya tasmiyah, akekah, kita mah nyukur. Bocahnya habis lahir dia menyukur rambut, ya kan? Iya. Itu bahasa doa maksudnya apa? Nah, Quran baca biar cakep, biar bagus. Wal amalu bihi, dan mengamalkan isi Quran ay bima fil Qur'ani minal awamiri wan nawahi fardhu. Mengamalkan Quran baik perintahnya maupun larangannya kita amalin. Larangannya diamalinnya maksudnya jauhin. Perintahnya kerjain, jangan pakai ragu, jangan pakai melihat siapa, Allah yang nyuruh. Al-amalu bima fil Qur'an fardhun, hukumnya wajib. Isi Quran diamalin jauh lebih wajib timbang dihafalin, timbang dihafalin. Dihafal mah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun bisa orang hafal Quran, tapi ngamalin isinya sampai dia mati. Nah iya kan hafal orang pakai buat apa? Pancasila doang suruh dihafal, ya kan? Rakyatan yang dipimpin oleh hikmah, terus keadilan sosialnya hafal banget. Adilan agak buat apa? Misalnya begitu. Dia tahu doang peraturan RT, peraturan RW, peraturan tak tahu, tapi dia sendiri yang melanggar buat apa? Nah gitu. Kayak orang pakai helm, orang pakai helm, pakai motor, pakai helm. Sebenarnya mah kalau yang sadar nggak perlu diatur, nggak perlu didenda, nggak perlu ada tilang. Dia sadar untuk keselamatan dirinya, bukan keselamatan undang-undang. Dia pakai itu sama kayak seatbelt, bener ya? Itu seatbelt kalau kita pakai yang selamat, nanti ketika ada musibah kitanya apa polisinya? Ini kenapa jadi kucing-kucingan?
Bener kan? Ada P3K, ada apa lagi tuh di mobil, macam-macam itu ya. Nah itu kan buat kita sebenarnya. Kenapa dia kudu ngerajia? Sebenarnya nggak kudu ngerajia. Kalau orangnya sadar mah, kalau orangnya paham mah, kebaikan buat dia. Sama kayak kita. Emang ada aturan wajib makan. Nggak usah, dia perlu dewek juga dia nyari dewek. Memang dia perlu, kalau dia ngerasa perlu sama aturan, nggak usah disuruh dia pakai sendiri. Kenapa? Karena tahu manfaatnya buat dirinya sendiri. Maka sangat aneh ketika ada orang yang manfaatnya bakal kembali kepada dirinya, tapi itu harus disuruh sama orang lain. Apa namanya kalau buat anak kecil itu Pak? Nah kan anak kecil doang yang memakan obat. Bener kan? Padahal makan buat siapa? Kebaikan diri. Sama kayak kita sholat, sama kayak kita ngaji, sama kayak kita tadarus. Orang buat kebaikan dia pakai disuruh. Perut lapar juga nyari sendiri itu apa namanya ke medical. Masa ntar dia pulang ke alam kubur kan dia rasain sendiri. Ngapa pakai disuruh? Gitu bahasanya. Maka nggak pantas hal-hal yang untuk kembali untuk dirinya pakai disuruh. Ayo apa korban, ayo apa jangan pakai diajak ya. Mengapa? Dia tahu orang buat dia sih. Dan kita perlu amat sama daging. Iya kan? Gak pakai disuruh mengapa? Kalau dia paham itu bakal jadi sodakonya nanti di alam kubur, gak usah disuruh dia udah cicil dewek. Ya urusan kurban bukan urusan duit Pak. Banyak yang punya juga nggak pengen, ada orang yang nggak punya nyicil biar dia punya. Ya bukan urusan punya atau enggak, mau apa kagak itu doang. Bagian punya juga orang mau. Di pentir bagaimana juga orang keluar. Tapi ada orang yang kita nggak sangka-sangka ternyata nabung setahun buat pengen ikut korban. Bagaimana? Ya kan urusan itu artinya kesadaran. Mau selamat ya mau kagak ya jangan. Maka bahasa Allah gak dalam Quran begitu. Ya, mau ikut gua silakan, enggak ikut silakan. Cuman kudu yakin, kudu tahu orang yang iman bakal begini, orang yang kufur bakal begini. Ya udah beres. Maka Nabi Gabashirawan Nadhiro, nyampein kabar gembira dan nyampein kabar buruk. Bagi siapa kabar buruk? Orang yang mukhalafatus sunnah, yang nggak mau ngikutin sunnah, nggak mau ngikutin Quran, nggak mau beriman sama Allah. Udah tunggu aja orang kalau dia bakal, dia sendiri sih yang bakal ngerasain nggak mau ngomong. Kita ngadain hal-hal baik, yasinan sepi misalnya, ngaji sepi misalnya, yang pakai sepi emang harapan kita dari makhluk. Harapan kita ngaji ya pahala dari Allah, sholat ya pahala dari Allah. Dia mau sepi, dia mau rame, bukan salah kita. Salah individunya, sadar apa enggak dia, gitu kan? Nah itu namanya al-amalu bima fil Quran. Wa ziyaratul qabri wallahu a'lam. Gitu kan?